kewajiban. Kewajiban warga negara Indonesia yang punya pendapatan. Penting karena buat modal gitu. Penting untuk pembangunan bangsa kita. Penting karena itu untuk kesejahteraan bersama. Melanggar kewajiban dia Berarti dia tidak mematuhi peraturan pemerintah. Itu kurang bagus menurut saya, karena kalau namanya pajak itu kan untuk pemerataan. Kalau nggak bayar pajak ya berarti tidak ngikutin pemerintah. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi mengenai perpajakan secara mendetail. Yang pertama, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, bagaimana sih sejarah pajak di Indonesia? Sistem perpajakan di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan dan terus berkembang hingga saat ini. Pada zaman kerajaan, pajak dalam bentuk upeti, di mana pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pajak lebih sederhana. Rakyat biasanya membayar pajak dalam bentuk upeti berupa hasil bumi seperti padi, buah-buahan, atau hasil kerajinan. Pajak untuk pembangunan. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti candi, jalan, dan irigasi serta untuk membiayai kebutuhan raja dan keluarganya. Pada zaman kolonial, landrente. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka menerapkan sistem pajak tanah yang disebut landrente. Rakyat wajib membayar pajak sebesar persentase tertentu dari hasil tanah mereka. Pajak hasil bumi. Selain landrente, Belanda juga memberlakukan pajak atas hasil bumi lainnya seperti kopi, tebu, dan rempah-rempah. Tujuan pajak kolonial. Pajak yang dipungut oleh Belanda sebagian besar digunakan untuk membiayai kepentingan kolonial seperti pembangunan infrastruktur untuk kepentingan perdagangan dan militer. Pada masa kemerdekaan, pajak bumi. Setelah Indonesia merdeka, sistem pajak yang ada diubah. Landrente diganti menjadi pajak bumi yang kemudian berubah menjadi pajak hasil bumi. Perkembangan sistem pajak. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan Indonesia terus berkembang. Dikenalkan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak tambahan nilai atau PPN, dan pajak-pajak lainnya. Tujuan pajak modern. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, memberikan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada era modern, sistem self-assessment. Indonesia telah menerapkan sistem self-assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Perubahan terus-menerus. Undang-undang perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Digitalisasi. Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk memodernisasi sistem perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada fungsi pajak. Di sini ada bermacam-macam fungsi pajak. Yang pertama, fungsi pajak sebagai anggaran. Nah, pajak digunakan untuk mengumpulkan dana yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan layanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi pajak sebagai regulasi. Nah, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Misalnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan juga mengurangi ketimpangan ekonomi. Nah, yang ketiga, fungsi pajak sebagai distribusi. Pajak digunakan untuk redistribusi pendapatan, yakni mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan juga miskin. Melalui pajak progresif tersebut, orang yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar dibandingkan orang yang berpenghasilan rendah. Yang keempat,
fungsi pajak sebagai stabilisasi. Nah, pajak digunakan untuk menstabilisasikan perekonomian, terutama dalam situasi krisis ekonomi saat ini. Misalnya, dengan menyesuaikan tarif pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi resesi atau juga inflasi. Nah, yang kelima atau yang terakhir, fungsi pajak sebagai demokrasi. Pajak memperkuat keterlibatan warga negara dalam pemerintahan karena mereka berkontribusi secara finansial terhadap operasional negara, serta sebagai alat untuk memperkuat partisipasi warga, akuntabilitas, dan juga transparansi dalam pemerintah demokratis. Nah, yang keempat di sini ada tujuan pajak. Nah, yang pertama di sini ada tujuan pajak sebagai pendapatan negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga pertahanan. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan memiliki cukup dana untuk menyediakan layanan dasar kepada masyarakat dan juga membangun fasilitas umum yang penting untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua, tujuan pajak yaitu sebagai redistribusi pendapatan. Pajak membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memungut lebih banyak dari mereka yang berpenghasilan tinggi dan juga mendistribusikannya kembali kepada masyarakat melalui program sosial dan juga subsidi. Dengan demikian, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan juga menciptakan kesetaraan ekonomi. Yang ketiga, tujuan pajak sebagai stabilitas ekonomi. Nah, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan juga deflasi. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi konsumsi berlebihan yang dapat menyebabkan inflasi, atau menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan juga investasi saat perekonomian lesu. Dengan demikian, kebijakan pajak dapat membantu menjaga kestabilisan ekonomi. Tujuan pajak yang keempat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Misalnya, pengurangan pajak bagi usaha kecil dan juga menengah dapat mendorong pertumbuhan di sektor ini dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Pajak juga bisa digunakan untuk mendorong investasi dalam penelitian dan juga mengembangkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan inovasi dan juga produktivitas. Yang kelima, tujuan pajak yaitu untuk pengaturan kegiatan ekonomi, mengatur kegiatan ekonomi dan juga sosial tertentu. Misalnya, pajak tinggi pada rokok dan alkohol dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut demi kesehatan masyarakat. Pajak lingkungan seperti pajak karbon bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga mendorong penggunaan energi terbarukan. Yang terakhir, tujuan pajak nih yang keenam itu ada keadilan sosial, membantu mencapai keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua warga negara berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar. Pajak progresif, di mana tingkat pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, memastikan bahwa mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya berkontribusi lebih banyak untuk kesejahteraan bersama. Oke, materi yang selanjutnya mengenai aturan-aturan pajak. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada UU 36 Tahun 2020 membahas segala perubahan terkait UU PPH. Adapun pada peraturan tersebut disebutkan definisi pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPH, subjek pajak, objek pajak, dan juga hingga cara untuk menghitung pajak. Yang kedua, tentang Peraturan DCP Nomor per 05 PJ 2017. Peraturan ini menerangkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik atau e-billing. Peraturan ini dirilis guna memberikan kepastian hukum atas transaksi elektronik dalam melakukan pembayaran dan juga penyotoran pajak. Yang ketiga, di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Pada UU 10 2020 mengatur tentang BA Materai. Kebijakan ini dirilis guna memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai, terutama pada dokumen elektronik yang saat ini sudah digunakan secara umum. Selanjutnya yang keempat ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 09 PJ 2020. Kebijakan tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk, isi, hingga tata cara dalam melakukan pengisian surat setoran pajak atau biasa disebut dengan SSP. Yang kelima di sini ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10/2016.
Peraturan ini menerangkan mengenai pemungutan PPh 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang dan juga kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan ini merupakan perubahan kelima atas PMK 15 2010. Yang keenam ada Peraturan DCP nomor 01 PJ 2016. Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan juga pengolahan surat pemberitahuan tahunan atau disingkat dengan SPT. Adapun ketentuan mengenai teknis penerimaan dan juga pengolahan SPT dalam kebijakan tersebut. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 PMK 03 2007. Peraturan tersebut memberikan keterangan dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak, penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan juga penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengasuran hingga penundaan pembayaran pajak pun dibahas dalam peraturan tersebut. Yang ke-8 adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tentang pajak, pertambahan nilai PPN dan juga pajak penjualan atas mewah atau PPNBM. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang ke-9 di sini ada PMK Nomor 32 PMK 10 2019. Peraturan ini membahas mengenai batasan kegiatan jenis jasa kena pajak atau JKP yang atas ekspornya yang dikenakan PPN. Menurut pasal 4 ayat 1, jasa maklun, jasa perbaikan dan juga perawatan, serta kasa pengurusan transportasi merupakan jenis JKP berupa kegiatan pelayanan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. Yang terakhir yang ke-10 ada keputusan DJP nomor 95 PJ 2019. Nah, peraturan ini membahas mengenai pengecualian dalam pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT PPh WP OP tahun pajak 2018. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat 4 macam tarif pajak sebagai berikut. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Nah, misalnya bea materai untuk cek dan bilet giro, berapapun jumlahnya yang dikenakan bea materai yang sama besar yaitu Rp3.000. Yang kedua ada tarif sebanding. Tarif sebanding yaitu tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Nah, misalnya PPN dengan tarif 10% dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar dengan tarif persentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar. Dan yang ketiga ada tarif progresif. Tarif progresif yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contohnya ada tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, dilihat dari kenaikan tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu yang pertama ada tarif progresif. Kenaikan persentase pajaknya semakin besar. Yang kedua ada tarif progresif tetap. Kenaikan persentase pajaknya tetap. Yang ketiga ada tarif progresif degresif. Kenaikan persentase pajaknya semakin menurun. Yang keempat ada tarif degresif atau menurun. Tarif degresif atau menurun yaitu tarif dengan persentase semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Nah, contohnya dapat dilihat sebagai berikut ya. Unsur-unsur pajak. 1. Subjek pajak. Di dalam subjek pajak ada orang-orang serta lembaga yang tinggal dalam satu negara yang membuat pajak sebagai suatu kewajiban untuk warga negaranya. Disebut sebagai unsur pertama dikarenakan tanpa adanya subjek pajak maka tidak mungkin ada pajak yang harus dibayarkan oleh warga, dikarenakan yang akan membayar saja tidak ada. Yang dikenakan beban pajak merupakan orang maupun lembaga dan bukan benda atau jasa. Sedangkan pengertian subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang pajak penghasilan dibagi menjadi 2 sebagai berikut. A. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak yang tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri meliputi 1. Orang pribadi atau baik berdiam di Indonesia lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut orang yang berada selama 1 tahun pajak dan berniat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. B. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri meliputi orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia serta badan usaha yang tidak punya kedudukan di Indonesia, baik yang melakukan usaha tetap maupun yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Unsur-unsur pajak. 2. Wajib pajak. Wajib pajak ini juga termasuk orang maupun lembaga yang telah dinyatakan layak untuk membayar pajak. Maka artinya pajak menjadi beban bagi dirinya dan harus dibayarkan. Apabila pajak tersebut tidak dibayarkan, maka mereka akan mendapatkan denda serta sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak hanya berupa manusia dan lembaga saja. Orang yang dikenakan dengan wajib pajak telah disesuaikan dengan usianya. Apabila masih di bawah umur, maka wajib pajak masih dipegang oleh kedua orang tuanya. Sementara untuk komunitas maupun lembaga, wajib pajak disematkan ketika awal usaha tersebut didirikan. Perbedaannya hanya ada pada nominal atau besaran pajaknya saja. Karena besaran pajak telah disesuaikan dengan besar usaha maupun pendapatan yang didapatkan setiap bulannya atau setiap tahun. Menurut ketentuan, setiap wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada kantor pelayanan pajak atau KPP di wilayah di mana wajib pajak bertempat tinggal. Unsur-unsur pajak. 3. Objek pajak. Objek pajak adalah produk, benda maupun layanan yang perlu dibayarkan pajaknya. Contoh yang pertama, apabila memiliki bangunan serta tanah, maka dari bangunan maupun tanah tersebut harus dibayarkan sejumlah pajak pada pemerintah. Nama dari pajak ini adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bangunan tersebut yang disebut sebagai objek pajak. Yang kedua, jika memiliki layanan usaha seperti bengkel dan penghasilan dari bisnis tersebut mencapai 10 juta per harinya, maka beberapa persen dari penghasilannya harus diambil untuk membayarkan pajak. Pajak di atas dimaksud sebagai pajak penghasilan, layanan maupun usaha tersebut yang disebut sebagai objek pajak. Unsur-unsur pajak. 4. Tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk-produk maupun layanan yang terbebani pajak atau objek pajak. Di Indonesia sendiri, cara penentuan tarif pajak tersebut adalah dengan menggunakan rumus persentase. Selain keempat unsur-unsur perpajakan yang berlaku di Indonesia tersebut, sesuai dengan pengertiannya, menurut pandangan ekonomis yaitu pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, dan pengertian pajak secara yuridis yaitu pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan. Maka berikut beberapa unsur-unsur perpajakan tersebut. 1. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang. Unsur ini sesuai dengan perubahan ketiga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak serta pungutan lain dengan sifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Unsur kedua ini contohnya ketika ada seseorang taat membayar pajak kendaraan bermotor, maka ia akan melalui jalan dengan kualitas yang sama dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau membayar pajak terlambat. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik prasarana maupun sarana. Uang yang dikumpulkan dari pemungutan pajak pun digunakan demi keperluan pembiayaan umum. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan
serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama ada syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, syarat ekonomis. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien, sesuai dengan fungsi budgeter, hingga pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang kelima, syarat sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Teori yang mendukung pemungutan pajak. Beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat. Yang pertama, teori asuransi. Negara bertugas melindungi orang atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa, harta bendanya, dan hak-hak rakyatnya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara. Yang kedua adalah teori kepentingan. Teori ini menekankan pembebanan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pajak yang harus dibayar. Yang ketiga ada teori daya pikul. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang. Dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu yang pertama, unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat, teori bakti. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Yang kelima, teori asas daya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak fokus pada penentuan besarnya pajak berdasarkan kondisi atau karakteristik subjek atau individu yang membayar pajak. Besarnya pajak dapat bergantung pada situasi, keuangan, atau status sosial dari individu atau perusahaan yang membayar pajak. Contohnya seperti pajak warisan, pajak hadiah, atau pajak yang mungkin diterapkan pada kelompok tertentu berdasarkan karakteristik khusus. Yang kedua adalah pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang penentuan besarnya pajak berdasarkan objek atau karakteristik tertentu yang terkait dengan kekayaan atau transaksi ekonomi. Pemerintah menetapkan pajak berdasarkan nilai objek tertentu seperti nilai properti, penghasilan, penjualan atau transaksi lainnya. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan pajak bangunan. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung. Jenis pajak yang dikenakan secara langsung pada individu atau entitas yang membayar pajak. Pajak ini tidak dapat dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain. Jadi, proses pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.
Contohnya yang pertama, pajak penghasilan atau PPH adalah contoh pajak langsung karena pembayar pajak langsungnya adalah individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB juga termasuk pajak langsung karena pemilik properti yang membayar langsung pajaknya. Pajak tidak langsung, jenis pajak yang dapat dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain yaitu konsumen atau pelanggan. Pajak ini tidak langsung dikenakan pada individu atau entitas yang membayar pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah contoh pajak tidak langsung karena perusahaan yang mengenakan PPN pada produk atau jasa yang dijual dapat meneruskannya kepada konsumen dengan menaikkan harga. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikenakan dan dikelola oleh pemerintah pusat suatu negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak ini digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat, misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Pajak yang dipungut yaitu yang pertama adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dan badan usaha. PPH terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, PPH orang pribadi yang dikenakan kepada individu, tercantum pada PPH pasal 21 dan PPH pasal 22. Yang kedua adalah PPH badan yang dikenakan kepada badan usaha. Tarif PPH badan bervariasi, tergantung pada jumlah penghasilan dan sektor usaha. Yang kedua adalah pajak penambahan nilai. Pajak penambahan nilai atau PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN dikelola melalui mekanisme pungutan dan penyetoran oleh pelaku usaha. Tarif PPN umumnya sebesar 11%, tapi ada beberapa barang dan jasa yang dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN. Selanjutnya yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan barang mewah. Barang mewah yang dikenakan pajak ini meliputi kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Tarif pajak ini berbeda-beda tergantung pada jenis barang dan besarnya nilai transaksi. Yang keempat adalah bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak. Dokumen yang dimaksud dalam bea materai adalah bentuk tulisan atau elektronik. Diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Yang kelima adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan pemakaian lahan dan memotivasi pemilik tanah untuk memanfaatkannya secara produktif. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai properti dan lokasinya. Selanjutnya adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat di suatu wilayah atau provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek lokal. Adapun jenis-jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah tingkat 1 atau provinsi dan pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten kota. Pajak provinsi yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak ini merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor sangat beragam. Berikut ini rinciannya. Yang kedua adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Yang
ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini adalah pajak semua jenis bahan bakar yang baik yang cair maupun yang gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 5%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal berikut ini. Yang keempat adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan dengan membuat bangunan untuk memanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. Pajak air tanah dapat dilakukan dengan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah jenis sumber air, yang kedua lokasi zona pengambilan sumber air, yang ketiga tujuan pengambilan air, yang keempat volume yang diambil dan dimanfaatkan, yang kelima adalah kualitas air, dan yang terakhir adalah tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Yang kelima adalah pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena telah wajib pajak membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya adalah pajak kabupaten atau kota. Yang pertama adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak dikenakan sebesar 10% dari jumlah hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang ketiga adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan sebagainya. Namun, ada pengecualian pungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Berikut ini rincian tarif penerangan. Yang keenam adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama, tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, yang kedua tarif untuk batuan sebesar 20%.
Yang ketujuh adalah pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Pajak yang dikenakan sebesar 20%. Yang kedelapan adalah pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Yang kesembilan adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet yang besar tarif pajaknya adalah sebesar 10%. Yang ke-10 adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Berikut ini rincian tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang ke-11 adalah biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh seorang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Terdapat 3 jenis sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Yang pertama ada Self-Assessment System. Ini adalah sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Maka kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan peran institusi pemungut pajak adalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Dan yang kedua ada Official Assessment System.